Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kefarduan kita, yaitu thalabul ilmi. Setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan nikmat ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita istiqomahkan sampai kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat ma'asalam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, panutan kita, dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, sampailah kepada kita. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Raudhatul Jannah, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Arkad Sudrajat. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiyah, berkahi hidupnya, bisa mengayomi kita semua dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, asatidz, para haji dan ibu haji semuanya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang insya Allah kita semua hadir di sini. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi sebab turunnya rahmat, hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah subuh berkah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi kali ini, sebagaimana biasa, setiap hari Ahad ba'da sholat subuh kita ada suatu gerakan, yaitu gerakan subuh berkah. Setiap minggunya kita rutinitas, dan setiap bulannya kita insya Allah akan adakan santunan anak yatim. Alhamdulillah masih ada donatur yang istiqomah, yang selalu menyantuni daripada
anak yatim, khususnya yang ada di lingkungan kita. Teringat oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza, yang artinya aku dan orang yang menyantuni anak yatim di surga itu hakaza. Beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah direnggangkan seperti ini. Namun ada yang mesti kita kaji lebih mendasar lagi dari hadis Nabi Muhammad SAW yang barusan saya bacakan tadi mengenai tentang santunan anak yatim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza. Aku, saya, dan kafilul yatim. Kafil, kalau kita buka kamus bahasa Arab, kafil itu ada beberapa makna. Di antaranya bukan hanya menyantuni, tapi mendidik, mengarahkan, mengayomi, dan memfasilitasi. Itu yang dinamakan kafil. Maka dalam teks hadis ini menggunakan lafadz kafilul yatim, orang yang menyantuni. Bukan hanya sekedar menyantuni, tetapi mendidik, mengarahkan, membina, memfasilitasi semua daripada kebutuhan anak yatim. Tidak mungkin semudah itu orang yang menyantuni anak yatim masuk surga, dekat lagi dengan Nabi. Tidak mungkin semudah itu. Pasti kalau ada jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga dekat dengan Rasulullah, pasti ada perbuatan yang prosesnya itu tidak mudah. Bisa saja ada orang yang mungkin mendengar hadis ini, aku dan orang yang menyantuni anak yatim di surga dengan Rasulullah dekat. Bagaimana dengan orang yang sholat enggak, tapi rajin santunannya? Karena berdasarkan hadis ini, tidak terlepas dari itu yang namanya kewajiban dilaksanakan. Ini hanya tambahan saja. Kalau dia kafilul yatim, bukan hanya memberikan uang menyantuni, tapi kafil di sini adalah mengurus, mengayomi, mendidik, membina, mengarahkan anak yatim. Dan anak yatim itu definisinya adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, bukan oleh ibunya, dan usianya belum mencapai akil baligh. Itulah anak yatim. Bahasa piatu itu bahasa kita Indonesia. Sebetulnya dalam hadis maupun ayat tidak ada yang menentukan lebih spesifik lagi. Ada yatim piatu. Yang namanya yatim itu yang ditinggal mati oleh bapak atau ayahnya, dan dia usianya belum baligh. Itulah anak yatim. Berarti kisaran usia anak SD. Nah, kalau kita mau termasuk daripada hadis ini, maka harus bisa bukan hanya sekedar menyantuni, tetapi juga mendidik. Sampai di mana pendidikannya? Di Kalijeruk ada berapa yatim? Kita tanya yang punya data. Oh, ada sekian yatim. Misalkan ada 50 anak yatim, yang mohon maaf, yang lebih membutuhkan dari 50 itu siapa? Kita ambil satu.
Di mana dia sekolah? Kelas berapa dia sekolah? Oh, dia masih SD misalkan. Saya sebagai orang tua asuhnya, saya sebagai kafilul yatim siap mendidik dia, membiayainya sampai dia lulus, sampai dia diwisuda mendapatkan gelar sarjana, sampai dia berkarir, sampai dia sukses, sehingga dia menjadi orang yang ditokohkan baik dari segi ilmunya maupun dari pengetahuannya, terutama ilmu agamanya. Nah, orang yang semacam inilah yang termasuk kategori kafilul yatim. Maka wajar fil jannati hakaza, di surga seperti ini, telunjuk dan jari tengah agak direnggangin. Artinya tidak jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita belum mampu? Minimal ngajak, itu di Masjid Jami Raudhatul Jannah setiap bulannya ada santunan anak yatim. Oh, berapa orang? Tanya. Saya nggak bisa banyak. Nah, nanti insya Allah di sini kami akan membagikan daripada ada namanya tabungan akhirat berupa kaleng. Nanti bagi jamaah yang mau silahkan. Kami tidak ada paksaan sedikit pun. Bagi yang mau silahkan. Kami hanya mengajak, bukan meminta dan bukan meminta bantuan, mengajak untuk sama-sama beramal soleh, sama-sama berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk mendapatkan amal soleh dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dengan bersedekah. Nanti kami akan bagikan tuh kaleng, nanti akan panitia yang mengurus kapan itu ditariknya. Misalkan 1 bulan sekali, tanggal berapa nanti akan diumumkan. Berapapun diisinya insya Allah kami akan terima. Besar maupun kecil itu bukan harapan kami. Yang kami harapkan kepedulian kita terhadap anak yatim yang ada di sekitaran kita. Mudah-mudahan mereka nanti menjadi generasi yang emas, yang bisa memakmurkan masjid kita, yang menjadi generasi penerus di masa yang akan datang. Jamaah subuh berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sekilas tentang pengertian kurang lebih daripada kafilul yatim. Jadi sangat wajar Rasulullah sampai menjamin orang yang akan menyantuni anak yatim, kafilul yatim, maka wajarlah di surga tidak jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita sudah melewati pertengahan dari bulan Sya'ban. Di bulan Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang bergembira, yang senang akan masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Senangnya mau masuk Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Kalau haram disentuh api neraka, berarti wajib masuk surga. Itu baru senangnya. Bagaimana nanti di dalam bulan Ramadannya kita beramalnya, udah nggak kebayang. Kalau kita mau mengharapkan daripada rahmat Allah dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti insya Allah kita juga akan menyambut daripada kedatangan bulan suci Ramadan. Nanti silahkan panitia dibentuk, dirapatkan, kita sambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan di bawah naungan Masjid Jami Raudhatul Jannah. Kita akan keliling memberitahukan kepada umat, kepada masyarakat bahwa bulan Ramadan akan datang. Jangan diam-diam saja,
Jangan biasa-biasa saja, harus senang kita selaku umat muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi dalam mukadimah saya bacakan, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah lil muttaqin, orang yang bertakwa, karena orang yang berpuasa juga termasuk la'alakum tatakun. Takwa itu secara definisinya menjalankan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, adakah manusia yang mampu menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu pertanyaannya. Saya rasa mungkin tidak ada yang sanggup untuk menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang khusus, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi itu bisa digapai. Tetapi tatakun dari kata waqaya yaqi, artinya menjaga, memelihara. Berarti takwa adalah orang yang mampu memelihara daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita takwa, kita bisa memelihara diri kita dari segala bentuk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa yang dimaksud muttaqin? Satu di antaranya adalah wa yuqimunas shalah. Itu yang ingin saya garis bawahi. Karena di bulan Ramadan besok, mudah-mudahan kita panjang umur, ada suatu sholat yang disunahkan, yaitu sholat sunnah tarawih. Nah, maka wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat di sini kita harus betul-betul mengetahui sedikit banyaknya tentang ilmunya, terutama minimal tumakninah. Di masjid kita dimulai dari sekarang, memang sudah umum di mana-mana sholat tarawih itu cepat, tetapi jangan sampai kita meninggalkan daripada tumakninah, karena itu termasuk daripada rukun sholat. Silahkan cepat sesuai dengan hukum yang telah diatur dalam syariat, tetapi jangan sampai kita meninggalkan daripada rukun sholat. Di antaranya adalah tumakninah. Nah, mudah-mudahan nanti sholat kita khusyuk, khudu, tawadu, penuh konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya nanti kita akan melaksanakan puasa di bulan Ramadan 12 bulan, yang 11 bulan mungkin kita sudah penuh dengan dunia. 1 bulan kita betul-betul jaga dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, kita jaga daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai 1 bulan itu kita menodai sedikit pun. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan itu semua. Jamaah subuh berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana orang-orang yang demikian, yang bertakwa bukan hanya mendirikan sholat, tetapi wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau Allah kasih rizki kepada mereka, mereka mau menginfakkan. Maka dari itu sekali lagi kami mengajak kepada jamaah semuanya, khususnya yang aktif di masjid ini, umumnya untuk semua masyarakat Kalijeruk, bahwa di masjid kita ada sebuah agenda, sebuah kegiatan rutinitas yang akan menyantuni anak yatim. Silahkan diajak keluarganya, saudaranya untuk saling peduli, membantu kita berbagi kepada anak-anak yatim kita. Mudah-mudahan mungkin sholat kita jauh daripada khusyuk, puasa kita, baca Quran kita, zikir kita, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan amal-amal yang lain mungkin jauh daripada sempurna. Bisa jadi
Satu amalan inilah yaitu menyantuni daripada anak yatim yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sekali lagi kami mengajak, mari sama-sama kita untuk saling berbagi peduli kepada anak yatim. Sebagai penutup, bagi kita yang masih ada orang tua maupun sudah tiada, doakan yang masih ada orang tua. Menjelang daripada mau masuknya bulan Ramadan, kita mohon maaf kepada mereka, karena mereka lah yang membesarkan kita, mendidik kita, mengarahkan kita, mendoakan kita. Insya Allah rizki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai penutup, saya bawakan sebuah kisah yang dicatat di dalam kitab Durratun Nasihin. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan-jalan di laut. Ketika berjalan di laut, menaiki daripada bahtera atau kapalnya bergoyang karena terhempas dengan ombak. Ombak itu bisa ada karena ada angin yang menghembus. Hampir-hampir perahu Nabi Sulaiman alaihissalam itu terbalik jatuh. Akhirnya Nabi Sulaiman punya mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika beliau mengatakan kepada angin, "Hai angin, diamlah kau, tenanglah kau, jangan sampai perahuku terbalik." Ketika itu angin terdiam sehingga ombak tidak ada dan perahunya tenang kembali. Terus berjalan Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan bala tentaranya dari kalangan jin Ifrit. Diperintahkan ini jin Ifrit untuk menyelam ke dalam dasar lautan. Hai jin Ifrit, menyelamlah kamu ke dalam dasar lautan, cari berlian permata yang paling besar, paling indah di lautan ini. Jin Ifrit punya kekuatan yang dahsyat dan taat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia tenggelamlah sampai ke dasar lautan. Dia cari itu permata, akhirnya menemukan sebuah bangunan yang berbentuk kubah yang terbuat dari intan berlian permata. Akhirnya ini jin Ifrit ke dasar lautan lagi, berjumpa dengan Nabi Sulaiman, laporan, "Ya Nabi Allah Sulaiman, saya menemukan di dasar lautan ada bangunan kubah yang terbuat dari intan berlian permata yang begitu indah." Akhirnya diperintahkanlah ini jin Ifrit, "Kembalilah ke dasar lautan dan bawakan ke hadapanku, karena kau punya kekuatan yang super dahsyat." Tenggelamlah lagi ini, menyelam ke dasar lautan, diambil itu bangunan permata yang berbentuk kubah, dihadapkan di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu bangunan berbentuk kubah tetapi tidak ada pintunya. Ingin sekali Nabi Sulaiman alaihissalam terbuka itu bangunan. Akhirnya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bukakanlah bangunan kubah yang dari intan berlian ini." Seketika terbuka itu bangunan dan di dalamnya ada orang yang sedang sujud. Terkagum Nabi Sulaiman alaihissalam, ditanya, "Siapakah kamu? Apakah kamu dari golongan malaikat, jin atau manusia?" Dan ini menjawab yang ada di dalam kubah, "Saya dari kalangan manusia." "Kenapa kamu bisa ada di dalam bangunan yang indah begini?" Diceritakan, singkat cerita, "Saya dulu punya orang tua saya sudah tua renta. Mau ke WC saya antar, mau makan saya suapin, pokoknya saya khidmat kepadanya sampai dia meninggal dan berdoa, 'Ya Allah, berilah rizki kepada anakku yang tidak di bumi dan tidak di langit.'" Berarti di laut. Nah, begitu orang tuaku meninggal, aku menghibur diri ke tepi pantai dan ada bangunan, aku hampiri itu bangunan, terbuka itu bangunan, aku masuk dan sampai saat inilah baru aku terbuka lagi.
Kata Nabi Sulaiman, bagaimana kamu mengetahui siang dan malam? Kalau malam kubah ini menjadi gelap, kalau siang kubah yang dari intan berlian ini menjadi terang. Bagaimana kalau kamu ingin makan, minum dan lain sebagainya? Saya baru kretek dalam hati saja sudah keluar terpancar pohon, yang dari satu pohon itu berbagai macam buah-buahan. Ketika saya ingin minum, ada minuman madu, susu yang sangat dingin dan lebih putih daripada susu, lebih dingin daripada salju. Begitu seterusnya. Mungkin ini berkat doa saya daripada saya berbuat bakti kepada kedua orang tua. Artinya dari kisah riwayat singkat ini, insya Allah kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, rizki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu berdoa, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tuaku sebagaimana beliau menyayangiku di waktu aku masih kecil. Ampunilah dosaku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Maka dari itu, agar rizki kita terus mengalir, niatkan berbakti kepada orang tua, insya Allah Allah jamin rizkinya. Kalau sudah dapat rizkinya, jangan lupa berbagi minimal yang ada di lingkungan kita. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan menjadi spirit dan motivasi buat kita semangat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilapan dan kesalahannya. Khudh ma sofa wa dama qadar. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruknya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikiran tadi untuk صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجل وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلاة تهدينا بها من جميع شيء وترفعنا بها إنك على درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من الحيرة بالحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وشعمنا وركونا وسجودنا ووقودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدينا وارحمهما كما ربوناني صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعجب الآخرة واصرف عنا نهاية القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعجب الآخرة. غفر الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة.
وعافية في الجسد وشية في العلم وبركة في الرزق حلال وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم عون علينا في شجرة الموت ونجاة من النار والعفو من الحساب يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا الله يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله